Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadir raufur rahim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhi nabaddalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Sri Nurul Hidayati selaku pimpinan muslimat anak cabang Kemeranjen, ibu-ibu pengurus muslimat dan ibu-ibu muslimat sekecamatan Kemeranjen yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan puasa Ramadan ini untuk meningkatkan kemuliaan akhlak kita dan ketinggian rohani kita. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Di sini saya akan menyampaikan tentang hadis yang menerangkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan supaya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tercantum dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Zayyinu majalisakum bisolati alayya. Hiasilah tempat-tempat pertemuanmu dengan membaca sholawat untuk saya. Fa inna solatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya sholawatmu untuk saya itu menjadi sinar di hari kiamat. Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala ibadah yudha'u lahum yaumal qiyamatil manabiru yaqmuduna 'alaiha hum qaumul libasuhum nurun wa wujuhuhum nurun laisu bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada'u. Faqalu man hum ya Rasulullah? Qala al-mutahabbuna fillahi wal mutazawiruna fillahi wal mutajalisuna fillahi. Sesungguhnya Allah itu mempunyai para hamba yang besok di hari kiamat disediakan bagi mereka itu beberapa mimbar, serta mereka itu duduk-duduk di atas mimbar itu. Mereka adalah kaum kelompok yang pakaiannya cahaya dan wajahnya juga cahaya. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Bahkan para nabi dan para syuhada sama iri pada mereka. Maka para sahabat bertanya,
Qala faqalu man hum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Rasulullah menjawab, qala al-mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang bercinta karena Allah. Wal mutazawiruna fillah. Orang-orang yang saling kunjung mengunjung karena Allah. Wal mutajalisuna fillah. Karena Allah dan orang-orang yang bergaul dengan baik karena Allah. Hadis diriwayatkan oleh Tobroni. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna fi fawangizati wa jalali al yauma udhilluhum bidzilli yauma la dzilla illa dzilli." Sungguh Allah berfirman di hari kiamat, ainal mutahabbuna, di mana orang-orang yang bercinta kasih karena aku, fawangizati wa jalali, demi keperkasaanku dan ketinggianku, al yauma udzilluhum bidzilli yauma la dzilla illa dzilla. Hari ini aku berikan awan untuk mereka berteduh pada waktu orang-orang tidak ada lagi tempat berteduh kecuali daripadaku. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara akhahul muslima falahu bikulli khatwatin hatta yarjinga itqun raqabatin wa yuhattu anhu biha alfu sayyiatin wa yuktabu lahu alfu hasanatin wa yurfa'u lahu nurun kanuril arsy inda rabbih. Barang siapa mengunjungi saudara muslim, maka baginya tiap-tiap langkah pahala seperti memerdekakan seorang hamba sehingga dia pulang, dan dihapus daripadanya 1000 kejahatan tiap langkahnya, serta dicatat baginya 1000 kebaikan. Bahkan diangkat atau dianugerahkan kepadanya nur atau cahaya seperti cahaya aras di sisi Tuhannya. Diriwayatkan pula dari Barirah dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa bil ngaqsi a'addaha Allahu lil mutahabbina wal mutazawirina wal mutabadilina fi. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat beberapa kamar yang luar bisa dilihat dari dalam dan sebaliknya. Kamar-kamar itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang saling cinta kasih, orang-orang yang mau saling kunjung mengunjungi, dan bagi orang-orang yang saling bantu-membantu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita seorang laki-laki yang keluar mengunjungi saudaranya karena Allah,
Maka Allah itu mengutus satu malaikat untuk mengawasi perjalanan mereka. Maka malaikat mengikuti orang tersebut, bertanya, "Engkau mau kemana?" "Mau ke tempat si Wulan." "Apakah karena hubungan kerabat dengan dia?" Jawab laki-laki itu, "Tidak." "Apakah karena pemberiannya yang engkau kehendaki?" Juga tidak. "Dalam masalah apa engkau mengunjunginya?" "Sungguh aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu malaikat berkata, "Sungguh aku adalah utusan Allah kepadamu, dan sungguh dia Allah cinta kepadamu dan juga kepadanya." Diriwayatkan bahwa beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, afdalul a'malu al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Afdalul a'mali, sebaik-baik amal adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdu fillah, membenci juga karena Allah. Maksud hadis tersebut di atas, ketika kamu mencintai seseorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberadaannya yang taat, dan sebaliknya ketika kamu membenci seseorang hamba yang ahli maksiat karena keberadaannya sebagai ahli maksiat, bukan karena maksud lain, maka pada hakikatnya kamu termasuk orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tidak ditemukan rasa mahabbah atau cinta dalam dirimu kepada orang yang baik karena kebaikannya, dan sebaliknya tidak ditemukan rasa benci dalam dirimu kepada orang yang berbuat buruk karena keburukannya, maka ketahuilah sesungguhnya kamu termasuk hamba yang dhaiful iman atau lemah imannya. Oleh karena itu, betapa sangat beruntungnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan pada dirinya dapat mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikatan rantai iman yang paling kuat. Dan telah sempurnalah keimanan seseorang yang telah berhasil mencintai dan membenci karenanya. Sumber dari kitab Risalatul Mu'awanah. Ibu-ibu muslimat yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.